Kalau Bina Marga itu garis jalannya. Tapi kalau SDA ini ruang, nah, sehingga lebih luas ya. Dan ruang ini kan artinya para pihak orang yang disegal di sana ini semuanya terlibat di sana. Sehingga ini ada permasalahan sampah, permasalahan kolektor drainnya. Ini berdampak kepada sistem yang ada yang kita bangun. Jadi masih banyak ekopresi bantaran sungai, masalah sedimentasi juga yang terus-menerus kita lakukan perbaikan. Waktu ya, aman. Yang kedua, ini masih kedua ya, pendakian sumber daya air. Ini pilar kedua, pendakian sumber daya air ini utamanya kita program SIMUP, modernisasi sistem irigasi Jatiluhur ya, bertujuan untuk memperbaiki sistem irigasi untuk memenuhi layanan pengoperasian irigasi yang lebih baik, pengelolaan dengan efisien, efektif, berkaitan dengan 5 pilar irigasi. Nah, ini pilar 2-nya nih, terutama kita di SIMUP ini, pilar 2, perbaikan sarana irigasi. Ini di komponen A Cipancu, komponen B nih, pilar 2, perbaikan saluran irigasi, dan pilar 3 di C ini, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, pilar 4, penguatan institusi pengelolaan irigasi, dan pilar 5, pemberdayaan manusia. Dan ini ada yang tahu nggak pilar satunya apa ini? Pilar satunya, pilar 1, irigasi. Nggak ada sini. Saya juga dibikin Bu Rizka nih kok nggak ada pilarnya. Saya tahu nggak? Nah, yuk. Ada hadiahnya? Ada hadiah. Kalau benar ada hadiah nih. Ya. Tadi udah satu ya. Tadi yang jawab tadi 700 siapa tadi? Oh, ya, nanti kasih hadiah. Nah, ini ada yang jawab, saya jawab nih. Ada jawab. Pilar satunya apa? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Ya, silakan. Oke. Searching Google ya. Enggak apa-apa. Itu. Ya, terima kasih. Jadi keandalan airnya. Kenapa nggak masuk? Karena udah ada Jatiluhur. Air cukup gitu. Kalau di Jatiluhur air cukup. Tinggal yang perbaikan sarana dan proses irigasi. Karena ini terutama Tarum Timur itu kan dibangun 68 ya. Jatiluhur 67, Bendung Curug itu 68, mungkin irigasinya ya nggak jauh-jauh lah. Jadi udah kebayang udah berapa puluh tahun. 68 seumuran saya. Jadi ini perlu perbaikan keterangannya, dan juga dulunya saluran tanah sehingga kehilangan air besar, sekarang di lining, pintu-pintu air diperbaiki, saluran pembagi yang rusak diperbaiki. Ini perbaikannya. Kemudian juga ketiga, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasinya, sistem pengelolaannya. Keempat, penguatan institusinya. P3A-nya. Ya. Kelima, keberdayaannya. Nanti aja. Atau mau sekarang? Ya, kalau sekarang silakan. Kasih aja. Tadi yang mana? Biar nggak lupa ya. Tadi yang mana tadi? Angkatan tadi yang pertama. Ya. Oh, ini dulu ya. Plastis dulu ya. Terserah aja. Plastis. Plastis. Tadi yang sana lagi. Oh, iya. Ya, terima kasih. Nanti yang nanya juga Al-Fadia. Biar semangat ya. Biar semangat, biar nggak ngantuk, semangat memperhatikan. Karena kalau mahasiswa itu cerita sosial tuh. Saya kerja di kuliah di tenis kok ngurusin cerita sosial. Tapi begitu nanti sudah bapak-bapak ini, teman-teman ini, adik-adik ya, selesai bekerja pasti berhadapan itu. Pasti berhadapan. Dan itu memang kenyataan di lapangan dan harus kita masuk ke sana. Kalau enggak ya enggak jalan. Jadi bagaimana kerjasama, kolaboratif ya, bagaimana kita rumah sosial ya, PH ya nih, partner ini dengan PH. Ini nanti itu hal yang satu keniscayaan harus kita lakukan.
Kalau enggak ya nggak bisa jalan. Coba dari PU angkat tangan dari PU. Nah, ini PU semua nih yang ya. Yang hadir raja-raja dari PU ya. Oke, ini saya kira ini menggambarkan ini tadi kolaborasi ya. Kolaborasi dalam penanganan SIMOP ini. Jadi kita nggak sendiri ya. Jadi di PUPR kita ada subkomponen, ada juga pekerjaan konstruksinya ya. Jadi tadi konstruksinya ini apa CPIU, koordinator Project Implementation Unit ini di Direktur IRWA ya. Kemudian PIU-nya Satker BBS Tarum dan juga di bawahnya Satker PGPA. Ini mulai dari penyiapan DD, rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur irigasi dan modernisasi irigasinya. Nah ini juga dari apa Nasional Program Pendidik di Bintek ini. Ini ada videonya ada Satker Balai, PPK PSDA dan juga Satker OP ini subkomponennya mulai dari penguatan modernisasi dan irigasi, pembinaan teknis, pengelolaan irigasi dan kelembagaan pengelolaan irigasi, peningkatan kapasitas SDM ini, irigasi special agreement ini, ISA ini di kita juga, namun juga ada dari BPSDM, Kementerian Pertanian ini, ada pertanian, ada di Bina Bangda, ada Bapenas. Ini secara bersama-sama kolaborasi untuk kita melaksanakan, jadi tidak hanya perserangan juga dari pengelolaannya, dari kelembagaannya P3A dan masyarakat dan sebagainya. Nah ini apa lokasi kegiatan ini SIMUP di Tarum Utara dan Tarum Timur 90.000 23 hektar, Tarum Utara 85.000 90 hektar. Kalau Tarum Utara dari Belanda nih, Belanda. Karena dia dari Bendung Lahar ya. Dibangun tahun 1925 dari Bendung Walahar, Tarum Utara. Kalau Tarum Timur ini dari Bendung Curug. Bendung Curug dari Orde Lama nih, tahun 68. Ini juga. Nah ini kegiatannya kira-kira. Jadi semua dari tahun 2020 ya, ini saluran sekunder ya, terutama ini. Desa Macan, Pemanukan, 2021 ini ada Salam Dharma, Gadung, pakai tempatnya Salam Dharma, Gadung, Pawetan, dan puncak di 2022 kemarin kontraknya, dan di 2023 ini masih ya, dan diharapkan 2024 selesai untuk yang kegiatan SIMUP ini. Ini contohnya saya kira ya, yang dilakukan di lapangan ini progres SIMUP, saya tadi tanya kurang lebih 55% ya, 2%. Ini apa contoh satu ini daerah apa dikasih tutup ini. Gimana ini? Oh ini Kadang Haur ya, Kadang Haur Eretan ya, Kadang Haur Eretan CS. Ini Berantas Lebih Praya, ini kontrak 12 miliar, masa pelaksanaan 20 Maret 2023 sampai dengan Mei 2024, 20 hari kalender. Ini rehabilitasi saluran sekunder 71 kilo, rehabilitasi bangunan 74 buah. Jadi dengan sistem precast ya. Sistem precast ini tinggal ditancepin aja, didorong, tancapin tapi harus rata deh. Dan juga bangunan-bangunan ini. Juga apa, longsoran tanggul, hilang air dia tebas dari tanggul ini juga bisa berkurang. Kemudian yang kedua contoh ini, kalau buka semua nanti habis waktu ya. Ini Esa Janjatan dan Esa Sukra nih. Ini progresnya, kalau tadi mungkin 40%, ini progresnya 30% kurang lebih. Ini lokasinya ya. Ini pengecekan mutu beton ya. Ini juga ini dari pasang batu, banyak pasang batu. Juga ada prikesnya juga. Nah ini
Yang kedua saya kira pendaya gunaan tadi irigasi adalah untuk supply air untuk irigasi pertanian. Yang kedua adalah supply untuk air baku. Air baku ini utamanya untuk PDAM, untuk air minum ya, untuk air minum. Ini contohnya ini ada, ini yang saya bilang tadi, Bung Cikalong ini. Jadi Bung Cikalong ini adalah untuk mengoptimalkan outflow dari harian PLTA Cikalong sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan air baku secara regional, 350 liter per detik. Jadi bagaimana untuk Kota Bandung ini, ya memang kita tidak ada bendungan besar di hulunya, nah, sampai kita harus membangun suatu infrastruktur yang menampung air harian. Jadi karena pada waktu musim kemarau itu base flow-nya Sungai Sangkui kurang dari 1 kubik, ya hanya 0,5, 0,3 kurang lebih meter kubik per detik. Karena kebutuhan air baku apa namanya Kota Bandung ya sekitar 1 meter kubik per detik. Nah, dia ada titik lain. Nah sementara itu sebetulnya air dari PLTA Cikalong itu dia sekali operasi bisa mengeluarkan 3,6 meter kubik per detik. Sehingga 7 jam operasi, 7 jam dapat air. Setelah itu kering nggak ada air. Nah sehingga kita membangun embung harian Cikalong ini untuk menampung air pada waktu PLTA operasi dan mengeluarkan air sesuai kebutuhan dari PDAM. Nah sehingga ini sudah apa namanya kita mengatasi permasalahan konflik air ya, konflik air yang sekarang ini konflik ini. Sampai teriak-teriak kita rapatkan, saya bilang kita sampaikan bahwa sesuai Undang-Undang 17 PLTA stop dulu. PLTA harus stop operasi. PDAM yang utama Pak. Kalau enggak nanti teman-teman nggak bisa mandi. Sekarang aja kira kalau ada PDAM kan? Kalau PDAM mungkin di Bandung ini sudah nggak dapat suplai air. Kemarin saya makan di mana Pak? Enggak? Di Siliwangi itu cuci tangan sudah pakai ember itu. Saya tanya, ya ini udah, saya tanya ini air PDAM? Bukan Pak, PDAM-nya mati Pak. Jadi kita pakai mobil tangki Pak ini, kita beli air pakai ember cuci tangan. Nah ini, ya mudah-mudahan Bandung tapi udah hujan ya. 2 hari ini kayaknya hujan, malam-malam hujan. Kemarin hujan besar ya. Saya di Raja Manyar malah petir. Malah petir dan puting beliung lagi. Saya minggu ke lapangan kemarin. Ya itu malah hujan besar petir. Mudah-mudahan nanti permasalahan air sudah bisa teratasi lah. Kalau enggak sebenarnya udah siap. Tapi untuk hilir ya. Itu bisa juga hujan buatan nanti. Jadi sebetulnya kita juga ada TKPBKC ya, tim koordinasi pengelolaan bendungan Kiskit Citarum. Ini 3 bendungan, Saguling, Cirata, Jatiluhur. Nah ini kita dengan Balai Besar Sungai Citarum sebagai koordinatornya, ini bagaimana optimalisasi air di 3 bendungan. Kalau nggak bisa dioptimalkan lagi, biar minta hujan buatan TMC. Hujan buatan, nah ini memang pro dan kontra sih, tapi dari sebelumnya juga memang bisa mengisi sampai berapa ke 250 juta kalau nggak salah ya meter kubik air ngisi di bendungan itu juga menambah keandalan. Kalau dari hulu kan bisa juga nanti mengisi Cipancu dan Cipanunjang sehingga air baku Kota Bandung juga bisa lebih terjamin. Ini contoh bahwa kita membuat waduk harian untuk memanfaatkan air dari Telris PDAM dari PLTA ya, PLTA Cikalong. Ini adalah spam Purwakarta ya, contoh aja dibangun. Saya lupa nih berapa kubik per detik ini batasnya. Kemudian nah ini menggambarkan kondisi supply neraca air ya, neraca air supply and demand. Ini adalah kebutuhan, ini adalah supply air. Supply air kan memang sesuai musim ya. Kalau ini yang di Aki 80 ya, keandalan 80%, ini keandalan 90% yang lebih rendah.
Nah, ini adalah kebutuhan untuk rumah tangga, ini untuk irigasi. Ini menggambarkan apa? Pada waktu musim ini di hulu nih berarti ya? Atau keseluruhan ini? Hah? Pestarum. Oh, Pestarum. Oh ya, Pestarum. Jadi ini pada waktu musim ini kita udah kurang air. Pada waktu musim kemarau. Dan ini apa namanya neraca air ya, neraca air yang rencana kita. Jadi bagaimana ini menggambarkan kalau ini apa kebutuhan ya, yang garis biru ini, yang garis hijau ini dia apa ketersediaan ya, penyediaannya. Jadi kalau nggak dilakukan upaya-upaya ini terus saja makin besar delta antara kebutuhan dengan ketersediaan. Jadi perlu upaya-upaya menaikkan, ini ada tangga ini putus-putus dengan membangun ini apa namanya persena air baku. Jadi sekarang ini bahwa Waduk Harian Cikalong tadi kita mesti bangun, nanti ada sistem Kertasari, ada Waduk Sadawarna, ada interbasin Sinumbra ya, Pop Jatul 1, Titik Cibogo, Patimban, Tujure, Cibet ini sehingga pada tahun 2025, tapi ini ada mungkin agak keliru ya, Tujure selesainya 2028 Bu Rizkan ya. Ini nanti ya ini apa namanya upayanya, cuman selesainya agak molor sedikit. Ini kita meningkat air 13,3 meter per detik. Kemudian eh, pilar ketiga pengendalian dari usaha air. Nah, ini menggambarkan ini Sungai Citarum ya dari hulu sampai ke hilir. Dan ini adalah anak-anak sungainya. Ini dari hulu ada Citu Cisanti. Ini kita bangun cek dam di Das Direksia, ada Sungai Citarik, ada Sungai Cimande, Cikijing ya, Cikeruh, Sungai Cisaranten, Cidurian, Cikapundung ya. Bandung tersini Cikapundung ya. Kemudian Cisangkui, kemudian Ciwide ya. Ini ada Citaluktuk. Nah, ini adalah menggambarkan persarana yang ada di pengendalian banjir yang ada di Sungai Citarum ini dari hulu sampai hilir. Yang 3 bendungan juga. Ini tadi sampaikan ada Bendung Curug, ini Bendung Walahar nih. Ini ada Saluran Tarum Timur, Tarum Barat, ini ada Tarum Utara ya. Tarum Utara, Tarum Utara Barat ini. Dan ini ada posisi nanti yang kita bangun Bendungan Cibet dan Bendungan Cijuri. Ini ada Terowongan Tanjung. Saya kira dulu pernah ya pernah kesini ya ke Terowongan Tanjung ya dari teman-teman FPSLITB. Ini menggambarkan yang udah dibangun yang ada di WS Citarum. Ini di bagian hulu, ini tengah, ini hilir. Nah ini yang sudah yang dalam rangka pengendalian banjir, ini dulu ada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Balai Besar Citarum, sangat kecil sekali, mulai dari infrastruktur pengendalian banjir di daerah Majalaya Sapan, kemudian daerah Ranca Eke, kemudian di mana Banjaran ya, kemudian di daerah Gede Bage ada Embung Gede Bage, kemudian di Andir ini ada konvertisi Andir, daerah Banda Dekot ini Centeng, ini Pelabuhan Cisangkui, ini konvertisi Andir dan poder-podernya ya. Ini daerah Banjaran juga, dan ini masih ada 2 yang belum ya, daerah mana Pasteur Pagarsi dan juga Melong ya, Margasi ini terkait permasalahan lahan. Ini yang karena tidak mudah, karena begitu masuk daerah kota ini sudah ketemu real estate, sudah ketemu daerah yang mahal ya. Sehingga kita bekerja sama dengan pemerintah kota juga terbatas anggarannya sehingga memang perlu
apa namanya upaya-upaya yang mungkin jangka panjang untuk penyelesaiannya. Nah ini hasil simulasi ya dari upaya-upaya yang dibangun tadi itu, persen yang dibangun tadi. Nah ini menggambarkan bahwa dari daerah apa di Citarum Hulu ini bahwa pengurangan banjir untuk secara buruh secara keseluruhan ini kurang lebih 25%. Ya. Kemudian untuk daerah legendnya banjir ini, Balai Dada Ekolot ya, yang kalau banjir bisa berbulan-bulan ya, tinggi 3 meter, 2 meter, 3 meter. Sekarang alhamdulillah kita dengan apa normalisasi sungai, sistem polder, nih, kolam retensi ini berkurang 81%. Ini yang kita rilis ini juga di hasil simulasi dengan PHLK ya. PHLK ya. Ini sudah apa namanya bisa tertangani. Namun ya tetap berdoa bahwa eh, hujan yang turun ini sesuai dengan budget desain ya. Kalau di luar budget desain ini bisa berubah. Jadi kita pakai untuk pompa Q10 ya, Q10 tahunan, untuk sungai Q20 tahunan. Kalau misalnya terjadi di atas 20 tahunan ya Pak Faisal ya, ini kita hilir. Kalau tengah saya kira pengendalian dari rusak ini tidak termasuk banyak masalah, hanya mungkin anak-anak sungai yang di daerah Cianjur ya. Tapi di hilir ini masih banyak saya kira. Terutama Citarum Hilir ini, Tanggul Ketis Citarum Hilir ini kita hanya bisa melakukan sekarang ini penanganan daruratnya saja dengan OP, operasi pemeliharaan. Dengan ini landing beton, dengan mungkin dengan apa? Maksud dengan bronjong ya, dengan geobag dan sebagainya. Kemudian Sungai Cilemaya, Ciasam, Cipunegara udah dibangun Sadawana sekarang udah berkurang debitnya. Tapi ke depan perlu bendungan Cipunegara nih. Nah kemudian yang ini saya kira yang sekarang baru mulai ini bendungan Cibet Cijure yang baru kita bangun. Ini apa? Yang sekarang baru kontrak bulan apa kemarin? Bulan Agustus ya. Agustus baru kontraknya. Kemarin dilihat oleh Pak Gubernur dengan Pak Menteri. Nah, ini setelah mirir ini bagaimana Februari 2021 ini jebol setelah mirir ya. Karena over capacity. Apa kemampuan 1.100, debit yang mengalir 1.300. Karena tadi apa debit terbesar itu dari anak sungai Cibeet. Karena kalau dari hulu kan ada bendungan, 3 bendungan, ada Cirata, Saguling, Jatiluhur. Pada waktu itu hanya keluar 100 meter per detik, 200 keluar dari apa 300 keluar dari Cikao, 900 keluar dari Cibeet. Ini penanganan daruratnya. Kemudian ini yang dilakukan permanen oleh Pak Angga ini sarkernya ya. Dengan tanggul apa namanya beton. Karena permasalahannya di hilir ini karena tanah lunak yang cukup dalam ya. Sehingga apa penanganan cukup mahal. Di samping permasalahan lahannya. Lagi ya. Ini masih cukup banyak bahannya. Ini saya kira bendungan Cibet Cijure ya. Yang kita bangun. Jadi harapannya Cibet ini akan mengurangi banjir ya. Q25 tahunan 59%. Dan Cijure dengan Q25 66% di catchment-nya. Ya. Ini di catchment-nya. Di lokasi banjirnya ini tentu akan berkurang karena ada input-input dari anak sungai lainnya. Ini di catchment-nya sendiri. Namun ya apa ini termirir 5.000 sekian. Ini das Cibet 900. Ini nah di Cibet ini Cibet hilir, Cibetnya 277, Cijurenya 32 ya. Nah ini saya kira lebih jelas lagi ya terhadap sistem
banjirnya ini. Jadi pada Q2 5 tahunan ini ada 3 bendungan di hulu, ini ada Sungai Cikau, ini Bendung Curug, ini Bendung Malahar, ini ada Bendung Cibet, ini ada bendungan Cibet ini. Pada Q25 akan mengurangi debit dari memotong puncak banjir ya, dari 454 menjadi 152. Bendungan Cijure memotong puncak banjir dari 219 menjadi 118 ya. Dan ini rencana bendungan Cipamingkis. Ini masih rencana dan nanti harapannya bahwa debit yang mengalir di ini sesuai dengan debit rencana yang sudah ada. Tentunya nanti perlu peningkatan tetap saya kira peningkatan Citarum hilirnya yang sekarang sedang ada studi dari JICA ya. Dari JICA untuk menyusun master plan Citarum hilir. Nah ini ada bendungan Cibeet. Tadi manfaatnya di samping banjir juga untuk air baku 3,77 meter per detik dan juga untuk irigasi 1.037 hektar dan juga listrik 0,25 megawatt. Ini kurang lebih nggak kelihatan ini bukitnya, Bukit Tumpuan kiri, ini Bukit Tumpuan kanan, ini bendungannya. Ini segera cukup besar tantangannya karena kurang lebih 1.700 hektar lahan yang dibutuhkan ya. 1.000 hektar ada 6.200 kakak masyarakat yang harus dipindahkan ya. Ini areal lahannya. Ini bendungannya ini tipe RCC dan juga urugan ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit bahwa awalnya ini keinginan Pak Menteri kita membangun bendungan Cibet Ciwidey ini adalah bendungan beton. Karena yang selama ini kan kita bangun selalu bendungan urugan konvensional, minta bendungan beton. Nah, namun kita coba desainkan untuk Cijure dengan bendungan cemented sand gravel, ini baru pertama di Indonesia. Kemudian Cibeet dengan bendungan RCC, Rural Compacted Concrete. Nah, namun kita masih keraguan terhadap fondasinya. Nah, sehingga waktu itu Pak Menteri menyarankan ada expert dari Jepang untuk melakukan kajian dan kita lakukan institut tes. Nah, sehingga memang dari hasil kajian itu memang ya batuan kita ini nggak mampu untuk bendungan beton karena dia akan lebih berat, memang lebih kecil fondasinya lebih berat ya, sehingga nggak mampu. Nah, sehingga akhirnya kembali ke bendungan Urugan untuk Cijure, namun untuk bendungan Cibeet masih bisa nih karena panjang bendungan mana? Panjang bendungannya 1,5 kilo kurang lebih ya. Ini untuk datanya. 1,5 kilo ini tampungan 97 juta meter kubik ya. Tampungannya, panjang bendungannya 1,5 kilo kurang lebih. Ini 900 meter dipakai RCC, sisa 600 meter dipakai konvensional dengan urugan. Tinggi bendungan 3 km kan ini. Ternyata batuan kita untuk beton hanya kurang lebih 20 meter Pak, bisa menahan tinggi bendungan. Ini bendungan Cijure ya, bendungan Cijure ini lebih tinggi lagi, tingginya 70 meter ini, makanya nggak mampu dia dengan konstruksi beton. Ini apa namanya tampungan mati 7, mana tampungannya? Ini manfaat yang untuk irigasi 0,54, industri 0,6, air baku 0,7, mineral sungai dan PLTMH 2 kali 0,5 megawatt. Ini. Tinggi, kalau mau tampung 70, oh ini salah nih. Tampungannya, coba cari sebentar ya. Ini ini tinggi ya. 70 meter dari atasnya tingginya. Tampungannya 19 masalah, juta meter kubik ya. Sama juta ya. Yang biru nih. Maaf. Nah ini saya kira ini terakhir ya. Kita dalam 15 menit sebelum tanya jawab nanti. Ini penanganan dari usaha air Sungai Cipamingkis. Ini saya kasih karena kan jurusannya morfologi sungai ini. Saya tambahan ini. Nah ini bahwa ada irigasi Cipamingkis. Jadi ini irigasi Jatiluhur.
Jadi ini irigasi kewenangan pusat ya, 271.364 hektar. Ini Jatilurnya 237.790 hektar. Ada DDI lain, DDI Cipancu tadi 6.300 hektar. Nah ini ada Cipamikis 4.000 sekian hektar. Cilelei, Winangka, Cihea, Karanggesen, Ciletu. Dan ini DDI Cipamikis. Ini apa? Das Cipamikis ini apa namanya? Ini Das Citarum ya, Das Citarum. Ini ada anak sungai Cibeet, sungai Cibeet. Dan dalam sungai Cibeet ini ada anak sungai lagi. Jadi kesampaian subdas Cipamikis. Ini bagian daripada anak sungai Cibeet tadi itu ya. Oh ini nggak ada tadi di depan ya. Jadi ini subdas Cipamikis. Ini ordo 3 dari Sungai Citarum. Dengan luas 103,58 km persegi. Ini dengan berulang banjir ini di 50, 1100, di 25, 920 ya, di 100, 1300 lebih. Nah ini kondisi geologinya. Jadi kondisi geologi bahwa apa di daerah ini Badung Cipamikis, ini Jembatan Jogol, Jembatan Cibarusa. Oh ini apa namanya ya didominasi ini di daerah ada depan sungai ini, depan sungai, kemudian batuan pasir konglomerat ya, kemudian batu aluminium tua, formasi Cowi dan formasi Subang. Formasi Subang ini yang MSC ini dan juga formasi Tiluhur. Nah ini yang disebut 8 batu napal Cipamikis yang apa namanya punya karakteristik ini apa namanya tingkat pengembangan sangat tinggi ya. Dia kalau kena air dia bisa megar. Ya. Kemudian stick durability ya, ketahanan sangat rendah dan juga mengandung mineral. Mono ini berhubungan sebenarnya dengan mengandung mineral ini maka apa namanya mengembang daya dukungnya akan turun. Nah, ini kondisi yang terjadi di Sungai Cipamikis bahwa dari tahun 2089 ya, tahun 89 ya, sampai 2019 ini ya, kalau salah ya. Ini. Sampai 17 dari sudah tulis ya, belum ada. Ini sampai 17 ini terjadi degradasi sungai. Ini ada di mana? Di Bendung Cipamikis, di jembatan Jongkol Cariu, jembatan Cibarusa ini 6,5 meter. Ini 1 meter, 3 meter. Ini degradasi sungai yang luar biasa. Apa? Sebenarnya utamanya penambangan pasir karena pada waktu dulu itu tahun 80-an memang dilegalkan. Karena butuh pasir batu untuk bangun jalan tol, ya. Bangun jalan tol, Cikampek dan sebagainya. Itu masih dilegalkan. Tapi sekarang sudah dilarang. Walaupun ilegal masih ada. Tapi dampaknya sampai sekarang. Dampaknya itu. Sampai 2017. Dampaknya ya. Nah ini dampaknya sampai ke Bendung Cipamikis. Ini ada Bendung Cipamikis. Itu suplai irigasi tadi ya. Yang 4.600 hektar tadi itu. Ini desain awal 7.500 hektar. Operasi ini 3.000 hektar ya. Tadi yang sawahnya 4.000 sekian. Ya. Ini yang kiri SS Cibarusa. Ini dan yang kanan ini SS Mengker. Bendung tetap, lebar bentang 80 meter dan pengamanan bendung dengan muat bercut 3. Ini luaran 3. Ini karena degradasi bendung dibangun, degradasi bikin lagi bendung di bawahnya. Mereka untuk aman bendung lagi di bawah. Sampai 3 tingkat ya. Sampai 3 tingkat. Ini kondisi tahun 2012. Nah ini ada lagi jembatan Jongkol Cariu 2012. Ya, ini jembatan Cibarusa 2012. Nah ini 2017 ya.
2017. Ini karena degradasi yang terus-menerus, dasar sungainya turun, akhirnya ini bendung juga kolaps ya. Mercu diulah dari paling bawah ya, mercu 3, mercu 2, nah akhirnya mercu 1 kolaps. Sehingga bendungan tidak bisa berfungsi. Nah, sehingga pada waktu itu dilakukan penanganan sementara dengan membangun intake suplesi ya. Jadi langsung dari sungai dibuat suplesi langsung, tapi ini tentunya kalau tanpa bendung sangat terbatas airnya ya. Dan juga rawan tersedimentasi karena dia tanpa menaikkan muka air sangat terbatas. Dan juga jembatan Jogol Sariu. Nah, ini akibat sungai terdegradasi sehingga pondasinya turun, ini ambles ya. Akibat ambrolnya jembatan Jogol Sariu. Amblesnya pondasi jembatan karena adanya seguran dan degradasi sungai Selat Mengkis sangat berdampak pada jalur transportasi ya. Ini dampaknya juga luas, sektor perekonomian, perjalanan ya, harus putar arah, harga barang jadi mahal karena mesti muter ya. Kalau jadi mahal, ini terjadi. Nah ini jembatan Cibarusah tadi itu. Yang tadi 2012 baik-baik saja, 2017 juga ya oprit kanan kiri ya. Ini juga tergerus juga turun akibat dari degradasi sungai. Ini sebenarnya udah ada ground seal, tapi ground seal udah rusak duluan ya. Nah, sehingga nah ini kronologisnya ya, 2016 Bendung Cimanggis juga kolab, 2017 Bendung Cimanggis kolab, 2017 dibangun bendung bahan. Nah kemudian kita 2017 langsung membangun bendung baru. Bendung baru 400 meter di daerah hulunya. Kemudian juga membangunnya ground seal-nya. Karena ini agak berbeda karena tupoksinya berbeda. Jadi ada PJP, ada PJSA gitu ya di balai ini. Jadi untuk membangun bendung dan pengamanan sementaranya ini ada dengan dari PPK Irigasi Rawa di Satker PJPA. Tapi untuk penanganan sungai secara menyeluruh ini Satker PJSA, pengelola jaringan sumber air. Kalau yang di balai dari PU tahu ya, kalau dari sumber daya air ya, dibangun. Nah, ini kemudian dilanjutkan oleh pembangunan periode 1, 2, tahap 1, kemudian juga dibangun lagi perbaikan dari yang kerusakan yang pertama dulu, kemudian bangun lagi mercu GS1, mercu 2, dan juga dilanjut sekarang ini ongoing kita melaksanakan ground seal GS3, GS4, GS5, GS6 di tahap 2 ini. Dan kita ada rehabilitasi untuk yang GS1. Tadi udah ya. Nah ini mungkin bendung Suami barunya ya. Desain 2000 berapa ini? 17 ya. Lokasi ini sekitar 500 meter, 400 meter tepatnya ke hulu nih. Bendung lama tetap dipertahankan dengan melakukan perbaikan dan sebagai bottom control. Tapi ternyata ini tidak kuat bendung lama nih sebagai bottom control. Dia tergerus juga ya. Rencana anggaran dia nih. Gitu. Lebar sungai 9 meter, kemudian mercu bulat ya. Ini berencana 125 meter per detik. Ini bendung barunya ya. Displesinya. Ini ada bendung existing. Ini dimanfaatkan sebagai bottom control. Dia akan dihilir karena kita bangun bendungan di atas yang di hulunya. Nah ini penampakan bendung Cimanggis ya. Baru. Ini bendungnya ya. Ini ground seal yang atas ya. Sementara ini ensilnya, mohon maaf. Ini ensilnya ya. Ini ensil. Ini yang lokasi bendung lama. Nah ini dari kajian kita bersama Pusair ya, bahwa untuk penanganan degradasi sungai Suabeks ini harus dibangun lagi 10 ground seal.
Ya, karena ground seal ini harus dia series. Jadi puncak daripada atau end seal daripada ground seal di hulunya itu menjadi top atau mercu dari ground seal di hilirnya itu. Sehingga dia akan stabil. Nah, seperti ini. Jadi kita jadi mengembalikan dia apa namanya ke kondisi apa namanya yang stabil. Karena kalau enggak dia gerus terus. Jadi ini ternyata nih ada yang tingginya 4,5 meter, ada yang sampai 9 meter, GS3 ya. GS5 9 meter, GS6 9 meter nih. Nah sekarang kita bangun sampai dengan GS6 nih. Jadi ini terbangun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ongoing, dan rencana mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan Pak ya. Kita bangun lanjut 7, 8, 9, 10, ini baru bisa kita nyatakan bahwa bendung, kemudian juga apa jembatan-jembatan bisa 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 aman dan stabil mudah-mudahan ke depannya. Nah ini yang tahap 1 ini setelah dibangun bendung, ini SMPT PJPA ini membangun ground seal karena uangnya terbatas ya. Karena dia fokusnya di bendung, karena uangnya terbatas maka membangun ground seal 2 tahap dan memang hanya di situ saja, hanya di lokasi itu. Ya sehingga memang kalau nggak segera berlanjut, ini rawan itu, akan rawan. Sehingga betul ya. Nah ini konstruksinya memang dengan apa? Dengan modular, dengan beton modular, beton blok. Kenapa? Karena kelebihan nanti kalau beton blok ini dia nanti diperikas di luar tinggal dipasang. Ini JS tahap 1 dan tahap 2 nih. Ini desain kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada struktur modular, ini ada apa namanya porpel ya sebagai penahan ya, sebagai kukunya ya, dan juga ada ensil. Ensil ini kalau dia tergerus ini masih bisa nahan ya. Nah ini yang tahap 1 dan tahap 2 nih. Ya, tahun 2020. Ini yang oleh PJPA ya. Nah ini kemudian lanjut. Ini ada nah ini yang kemudian yang tahap 1 GS2. Nah ini GS2-nya nih. Ini sudah dibangun GS2-nya. Ini ada tiga trap ya. 3 trap. Nah kemudian ini ternyata ya, karena tadi itu memang apa namanya ini dibangun dengan dana yang halo apa ini? Coba ini pembelajaran yang sangat berharga saya kira buat kita semua ya. Jadi bahwa setelah dibangun oleh tadi membangun apa namanya bendungnya, membangun ground seal di sini, nah, ternyata pada waktu banjir karena memang hilirnya ini belum diamankan ya, belum diamankan ini sudah termakan dari hilir dia, termakan dari hilir. Karena begitu menggambarkan begitu apa namanya besarnya daya rusak degradasi Sungai Cimaming ke situ. Nah sehingga sekarang kita rehabilitasi ini dengan apa namanya konstruksi permanen karena kebetulan ini El Nino ya. Kebetulan El Nino ada waktu cukup panjang musim kemarau, kita membangun dengan konstruksi bendung dengan konstruksi tetap. Nah, nanti dua-duanya ada plus minusnya nih, saya cerita nanti. Plus minusnya. Kita bangun ini sekarang udah ongoing. Dan kita harapkan selesaikan dalam waktu 2 bulan ke depan. Nah ini desain GS tahap 1, GS tahap 1, GS1 dan GS2. Oh ini desain nanti tadi sudah ya saya kira ya. Ini agak nyampur-nyampur ininya urutannya nih. Nah ini desain perbaikan tadi ya. Ini desain perbaikan tadi nih. Ini yang ini masih bingung kali ya. Ini mercu 2 G1. Ini dibangun belakangan ini. Dibangun dia aman.
di aman, tapi yang di sini yang ambles, karena di sininya belum ada, waktu itu belum ada ya, ini belum ada, tapi kita bangun belakangan yang di hilirnya ya. Nah sehingga ini jadi, ini aman, ini kita bangun ulang, rekonstruksi ulang, karena memang waktu ini bangun ini membangun ini dalam rangka pengamanan bendung ya. Jadi sebenarnya ini pengamanan bendungnya ya aman, tapi ininya memang korban duluan ya, korban duluan untuk mengamankan bendung kita bangun ini, menjamin bahwa bendungnya aman. Tapi kita bikin di hilirnya, ini kita juga segera perbaiki. Nah, ini sekarang yang kita bangun GS34 ya, di hilir, ini apa kontrak berjalan ini di apa sekarang progres kurang lebih apa namanya 89% ya, 89% ya, fisiknya kurang 83%. Ini kita harapkan selesai tahun ini dengan pelaksana PTPP, PT Jakon ya untuk GS56. GS34-nya ya ini PT Basuki Utama PKSO ini apa namanya untuk GS56 di hilirnya dengan progres 96%. Nah ini konstruksinya ya, konstruksinya. Jadi ini apa lebih kita juga ini apa dengan Pusair, dengan apa tim UGM juga ya. Ini membangun ini lebih gampang nih dilihat nih. Ini ada ground seal-nya, ini ada end seal ground seal, ini apa dengan second pile ya. Kemudian ini ada dinding beton untuk pengaman kiri kanannya. Ini ada mercu ground seal. Nah, ini blok beton. Ya, blok beton. Dinding ini juga dengan konstruksi borpel di bawahnya. Nah, ini cross section-nya ya. Misalnya ini. Ini ada second pile, kemudian ini ada apa dinding, kemudian ini ada borpel. Jadi di bawah ini memang kita harapkan ini tidak ada material yang lolos hilir, maka di kedap ini. Kalau yang atas boleh lolos secara hilir. Tadi udah ya. Ini penampakan dan ini terus penampang memanjangnya. Nah ini segera gambaran sekarang di lapangan sudah dikerjakan. Ya. Ini case 3, case 4. Ini tadi yang, oh ini penyelesaian di hilir, di hulunya juga ada GS122 juga di serangan di hulunya. Kemudian ini GS56 ya, ini udah lebih kelihatan bentuknya, udah mau jadi ini. Kemudian juga ada dinding penahan tanah juga di arah mengamankan perumahan di sini. Ya. Nah ini, jadi saya kira ini bahwa memang ada plus minusnya ya. Nah, namun memang dengan blok beton ini bahwa kelebihannya adalah mempercepat pelaksanaan konstruksi. Jadi ini kita kerja di sungai. Jadi kalau kita bikin bendungan, kan ada terowongan pengelak, ada diversion tunnel. Nah kalau ini kerja di sungai, memang kita bisa cetak blok beton di luar, dikirim ke lapangan, tinggal membuat pondasinya ya, hanya pakai bore pile, pondasi pancangnya, untuk ensilnya dan untuk core-nya ya, sehingga badan ground seal-nya dipasang dengan blok beton modular. Kemudian solusi keterbatasan bahan baku lokal ya, karena memang dari sana apa ya kondisinya itu ya fondasi seperti itu ya. Ini juga karena kalau bisa keterbatasan bahan lokal juga bisa juga ini dipakai juga dengan blok beton. Dengan blok beton ini kalau misalnya untuk membangun dengan pasangan atau dengan bronjong atau dengan apa beton konvensional ini juga terbatas bisa pakai blok beton. Artinya dicetak di pesan di pabrik ya. Kemudian mudah pemeliharaan. Kalau dia ada ambles tinggal pasang lagi atasnya. Kayak Lego aja ya. Kemudian standarisasi dan pengendalian kualitas lebih mudah karena beton dipabrikasi sehingga pengujian akan lebih mudah. Pabrik ya tentunya
bisa dites di lapangan juga dites lagi, tapi kalau dia campur di lapangan, ini akan lebih sulit. Nah, ini saya kira perbedaannya ya, antara konvensional dan modular. Dengan modular ini, bentuk dan sistem interblok sesuai persyaratan hidrolik dan stabilitas bangunan ya. Bentuk masif, nah ini tentu perlu fondasi yang di selebar tubuh bendungnya atau tubuh groundsilnya. Perlu fondasi. Kalau ini dia interblok ya, hanya fondasi di ensil dan juga di core saja. Fleksibel, dapat beradaptasi dengan perubahan dasar sungai. Ini bisa turun. Kalau turun tambah atas lagi, kayak tadi kan udah turun tambah atasnya. Ini tidak fleksibel. Kalau ini beton bisa patah. Begitu patah ya tidak bisa lagi diapa-apain itu. Kemudian modular kerusakan dapat diganti sesuai dengan bagian-bagian yang mengalami depresiasi atau turun ya. Kalau terjadi kerusakan seperti retak, hancur, sebagian tubuh bendung dan lain tidak bisa diperbaiki. Hanya bagian yang mengalami kerusakan namun harus dilakukan peninjauan secara menyeluruh. Kemudian modular konstruksi dapat dilaksanakan tanpa saluran pengelak. Ini konstruksi dapat dilakukan, nah ini tadi itu ya, separuh-separuh saluran pengelak. Tadi kebetulan memang apa namanya ya kita ada punya kemarau yang panjang bisa kita lakukan konstruksi, kalau enggak agak sulit pelaksanaannya karena sangat tergantung kepada cuaca. Kemudian suplai sedimen ke arah hilir tidak terhenti sehingga morfologi sungai dapat terjaga stabilitasnya. Ini juga tadi karena dengan moduler masih ada rongga-rongga ya sehingga bisa hilir, tapi kalau ini dia tunggu penuh dulu ya. Penuh dulu baru dia bisa hilir. Kemudian tanpa uplift. Nah, tanpa uplift bendung terbagi-bagi menjadi beberapa segmen sehingga gaya angkat yang tadi sangat kecil. Jadi uplift dari bendungan dia bisa ke atas karena moduler kan dia diratakan pakai geotekstil, kita susun blok beton di atasnya. Nah, namun kalau di bendung ground seal yang konvensional ini harus dihitung betul ini. Harus dikaji stabilitasnya, upliftnya, rembesannya sehingga dia betul-betul aman. Tapi kalau ini uh, bisa lolos hanya bisa mungkin hanya mengkaji dengan plaksis misalnya. Itu stabilitas daripada second pile-nya dia. Bisa dihitung itu. Bisa second pile-nya. Kalau ini harus dicek semua pakai plaksis atau pakai geoslope. Yang geoslope bahwa dia rembesannya aman, kemudian juga upliftnya juga aman ya. Stick gradientnya juga aman. Kemudian ekohidrolik, rongga-rongga yang ada antar UBT menjadi habitat atau biota sungai. Ekohidrolik dapat meningkatkan aerasi juga ya. Tidak terjadi ekohidrolik pada bendungan konvensional. Saya kira ini perbandingannya dan kita memang dua-dua kita terapkan ya. Kita terapkan di sana baik dengan modular maupun dengan konvensional. Kita juga bekerja sama dengan dengan IHGK dan juga dari kemarin untuk yang perbaikan dengan UGM gitu. Mungkin demikian yang habis ya, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Ada waktu 40 menit untuk saya jawab. Silakan yang bisa saya jawab. Nanti kalau nggak ada detailnya ada saya dibantu oleh Pak Angga Sarkernya sama Bu Rizka nih. Terima kasih. Ya, kenapa? Wis, waduh, tepuk tangan dulu. Oh, ini masih ada nih. Ada nih. Masih ada tas nih. Apa lagi? Hah? Ada tas sama buku pulpen. Oh, kalau 100.000 ya lebih lagi nih. Ada berapa itu? Oh, 5 voucher. Waduh, luar biasa nih. Jadi nggak percuma saya bawa sarker nih. Tapi untuk yang di sini ya, kalau yang di online gimana itu? Hah? Bisa diatur ya? Saya prioritaskan yang di sini dulu dah. Oh gitu ya. Oh, tapi terutama yang di sini dulu ya. Nanti kalau sini sudah selesai baru online. Mungkin silakan. Pak moderator mungkin dia Pak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Bastari MX yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Eh, kita bagi mungkin ini ada 2 sesi dulu, masing-masing 3 pertanyaan. Yang pertama Pak Faisal, Mbak Tata, satu lagi siapa? Satu lagi siapa untuk sesi pertama? Satu lagi pertanyaan untuk yang hadir ya, siapa? Oke. Mas siapa? Majid. Oke. Oke, baik. Silakan yang pertama Pak Faisal. Silakan. Baik, Bapak, Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa sekalian, pertama saya terima kasih sekali kepada, Pak Bastari dan jajarannya gitu ya, menyempatkan hadir gitu dan ini pengalaman yang sangat berharga buat, mahasiswa kami semua. Juga di online ini ada mahasiswa sebenarnya dari jurusan kehutanan, Pak, gitu ya. Betul, ada sekitar 60 orang itu dari kelas kami di kehutanan. Nah, barangkali pertanyaan saya ini, Pak, ini terkait semua yang disampaikan, eee ini kebetulan mahasiswa kehutanan ini mungkin baru tingkat 2 tingkat 3 gitu ya, baru, di awal-awal kuliah atau di tengah-tengah kuliah. Barangkali dari perspektif sumber daya air, apakah ada, hal yang sangat perlu diperhatikan bagi, teman-teman atau rekan-rekan di bidang kehutanan? Itu saja Pak, terima kasih dari saya, hatur Baik, nuhun. kita kumpulkan dulu. Nanti kami sampaikan ke Pak Bastari. Yang kedua dari Saudari Tata, silakan. Iya, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Marta Natalia Pirsou dari, program studi magister PSDA, reguler. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya karena penasaran di, slide Bapak yang nomor 21. Nah, itu, eee, ada terkait dengan konservasi SDA yang dilakukan oleh, eee BBWS Citarum. Di situ disampaikan bahwa capaian, mohon maaf, capaian, eee, ultimate goal IKADAS Citarum dari 2018 sampai 2022 itu, meningkat, lalu di tahun 2020 tuh meningkat sangat drastis karena Covid, tadi Bapak bilang seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, eee sedangkan yang kayak peningkatan dari 2021 ke 2022, itu yang dilakukan itu apa aja, Pak? Maksudnya, yang dari slide selanjutnya tuh Bapak hanya menjelaskan tentang penertiban, sempadan sungai. Lalu untuk yang industri itu, apa sih namanya, pencegahannya seperti apa, Pak, yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ini? Karena yang saya lihat contohnya di area Majalaya misalnya, itu, eee, ada, pabrik-pabrik industri yang malah, membuat saluran, pembuangan yang langsung ke area sungai gitu. Apakah tidak ada penertiban hal-hal seperti itu? Mungkin itu saja, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Majid ya. Baik, terima kasih Pak Bastari atas penjelasannya bersama jajaran. Tes. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Majen Sinema Telombenua dari MPSDA. Izin Pak bertanya, kami siap. Baik. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi. Kami tertarik dengan Sungai Cipamingkis yang baru saja Bapak sampaikan tadi, bahwasanya telah terjadi degradasi dasar sungai karena adanya pengambilan sedimen yang berlebih di bagian hilir, sehingga adanya ancaman terhadap bendung Cipamingkis yang niatnya itu untuk mengairi daerah irigasi. Dan juga kami tadi melihat bahwasanya upaya-upaya yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan itu cukup masif. Ada pembangunan sabodem, mohon maaf, ada pembangunan check dam
dan juga ada penggantian bendung Cipamingkis. Mungkin kami ingin bertanya Pak terkait dengan pertimbangan-pertimbangan karena fungsi bendung ini selain untuk menaikkan muka air, dia sebenarnya berfungsi juga untuk mengganggu suplai sedimen dari hulu ke hilir. Nah, pertimbangan untuk membuat bendung tetap dibandingkan dengan bendung gerak itu seperti apa Pak? Karena kami lihat tadi fotonya itu bendung tetap. Karena mungkin pemahaman kami kalau misalkan dibuat bendung gerak ini akan lebih memudahkan suplai sedimen untuk mengisi ke bagian hilir. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Ya, tadi Pak Faisal ya pertama ya, terkait tadi mahasiswa kehutanan. Saya kira ini bagus Pak, jadi kan justru apa namanya salah satu yang pengendalian itu dari hutan ya, dari kawasan hutan, jadi dari kawasan hulu lah. Jadi ada hutan, ada pertanian ya. Nah, namun kadang-kadang memang kalau kehutanan dia suka ngelak, hutannya bagus kok katanya. Justru dari pertaniannya yang sedimennya turnover-nya besar. Gitu. Jadi konservasi hutan saya kira ini sangat penting dalam rangka kita konservasi sumber daya air. Jadi misalnya kalau di hutan itu bisa ya bagaimana kerjasama antara kan banyak juga apa kawasan hutan HTI tanaman industri ya ternyata dia tidak petani gitu ya tidak masyarakat. Jadi bagaimana pekerjasamaan itu dia bisa tetap menjaga konservasi sumber daya airnya. Kemudian juga bagaimana penanganan sedimen itu dari kawasan hutan juga. Kan banyak hutan yang sudah mungkin yang bagus masih bagus tapi ya sudah rusak juga udah gundul ya. Ini juga ada kalau ada gali plak ya. Kalau kita cek dam di mungkin order 3, order 4, tapi yang di hulu mungkin ada gali plak, ada cendom kecil-kecil kalau dulu apa namanya bisa dibangun untuk sedimentasi di kawasan hutan yang hutannya sudah rusak. Dan juga mungkin hutan industri kadang-kadang kan juga begitu ditebang kan, ya kan panen tuh, ditebang pada saat ditebang itu sedimennya besar. Jadi saya kira eh, perlu ya memang eh, kerjasama juga dari kehutanan, teman-teman di kehutanan dalam konservasi sumber daya air. Saya kira sangat erat hubungannya. Kemudian yang kedua Pak tadi Pak, yang kedua Baik, yang kedua tadi mengenai kegiatan di apa namanya BBS di BBS Tarum oh terkait ya dengan ya ya ultimate goal. ya tadi anu ya jadi memang IKA. Jadi pada waktu COVID kan industri berhenti semua itu. Semua industri berhenti karena memang ya lockdown ya. Sehingga IKA-nya naik gitu. Nah, setelah setelah apa akhirin lockdown turun jadi 50, terus naik lagi. Nah, mungkin di halaman sebelumnya itu ada itu. Ada apa capaian renstra dari baik dari Mas Polda maupun tentara ya. Jadi mereka juga bekerja itu. Kita tampilkan. Itu ada kalau misalnya limbah industri mereka akan inspeksi itu. Dengan tentara inspeksi, kemudian kalau misalnya ada buang limbah itu ya disosialisasi, ditutup. Jadi kalau dia masih bandel dicor itu nih, dicor. Kemudian juga pembinaan limbah ternak, ini pengaruh juga kan. Jadi apa nama dari kotoran ternak ini juga ada. Kemudian limbah rumah tangga juga buat IPAL. Kira itu yang dilakukan. Tadi di tabel sebelumnya itu ada. Jadi itu yang terus dilakukan ya oleh tentara. Namun ya memang kadang-kadang juga ya kesulitannya tidak nutup kemungkinan yang sudah ada IPAL pun dia karena IPAL itu kan dia mungkin pakai bahan kimia, pakai listrik, ya. Namanya pengusaha kadang-kadang pada waktu apa namanya air besar atau malam hari ya buang, dia ada shortcutnya, ya. Ada shortcutnya yang lewat IPALnya, itu ada juga terjadi, ya. Ya, Nah ini ada, ini ada, hah? Di pojok 2 ya, terus, di atas tadi. Tadi dia ya, ada ya.
Kemudian yang ketiga tadi ya, antara bendung gerak dengan bendung tetap. Ya pertimbangannya. Ya kalau apa namanya kalau bendung itu memang kalau bendung gerak itu bisa dibuka ya. Sehingga bisa ini. Tapi kalau air ini kan dia kontinu ya. Perlunya kan kontinu dia. Perlunya apa namanya apa untuk irigasi ya. Sehingga memang rata belum ada bendung tetap, namun juga ada kita pintu penguras. Ya, jadi ada pintu penguras. Jadi kalau misalnya dia penuh, dibuka pintu penguras, air maka sungai akan mengalir ke hilir. Ya. Jadi memang ada pertimbangannya sih. Cuma kalau bendung, kalau misalnya daerah sana, saya kira karena memang sedimennya itu batu, pasir, ini sangat rawan terhadap mekanikalnya, hidromekanikal bendung gerak ya. Jadi kalau dilewati bendung gerak tersebut. Jadi memang ini juga pilihan dan saya juga memang masuk udah dibangun itu. Jadi memang sudah terbangun bendung tetap dan juga sebetulnya bukan suprasedimen dari hulunya. Karena perbedaan apa tadi lihat ya, bahwa slope-nya sangat tinggi ya tadi. Yang di hulu itu sampai ke hilir dan di hilir sudah digali, maka apa namanya penggerusan yang di hilir itu lebih besar daripada suplai yang ada. Jadi karena di hilir itu sudah digali pada waktu tahun 80-an ya. Sudah digali karena kebutuhan material untuk konstruksi jalan tol terutama. Nah itu justru kondisi sekarang udah keseimbangannya aja sebenarnya. Keseimbangan antara udah dalam jari. Jadi ya memang walaupun ada suplai sedimen udah nggak mampu. Karena ini juga ini udah rendah ini akan mengisi kemari dia. Ya. Jadi bukan hanya suplai sedimen dari hulu. Tapi keseimbangan di sini pun di ini udah terganggu dengan ini diambil material golongan C itu. Saya kira gitu ya. Lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Bastari untuk jawaban pada tiga. Ada hadiah tadi? Oh, oke. Oke, nanti yang tadi apa 3 penanya pertama bisa Ya. report ya ke depan. Baik, kemudian Jadi bisa dapat ya nomornya Mbak tepuk Denita. tangan. Ya, kemudian sesi berikutnya 3 penanya silahkan. Ya, satu Mbak siapa namanya? Ana. Oke. Mungkin ada lagi penanya kedua, Mas Humaydi. Satu lagi untuk sesi 2 ini. Mbak Hana, Mas Humaydi, terus ya, Mas. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hana dari mahasiswa Morfologi Sungai dari PU, Pak. Dari mana? Dari Balai Sulawesi Empat Kendari. Oh, Kedari. Iya. Oh, Agus Sapari ya? Iya. Saya dari mana tadi? Dari Sumatera 2 Medan. Oh. Tadi dari Hah? Oh, reguler. Oh, oke. Ya. Ya, izin bertanya Pak terkait penanganan sempadan sungai. Saya tertarik karena di BBWS Citarum ini kan bisa dibilang kota besar metropolitan gitu ya Pak. Ya, ya. Maksudnya penduduknya padat. Gimana tipsnya untuk mengatasi masalah sosial masyarakatnya? Karena kan bisa bilang kalau di kota besar itu masyarakatnya lebih heterogen gitu, pendidikannya juga lebih tinggi. Karena pengalaman di Kendari sendiri karena di sana kesukuannya masih tinggi gitu ya Pak. Untuk mengatasi sempadan itu masih susah gitu. Tips and trik untuk masalah sosial di sempadan gitu maksudnya Pak. Terus yang kedua masalah ground seal yang menggunakan blok beton terkunci tadi Pak, itu dikatakan pemeliharaannya mudah gitu ya Pak. Kalau misalkan bentuknya gitu apakah misalkan ada sampah atau ada yang tersumbat itu apa enggak susah gitu Pak? Ya gitu. Iya. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Atau salah satu juga lupa ya.
Ya, terima kasih. Eh, yang pertama tadi masalah sepadan. Jadi memang memang tidak mudah, tidak mudah. Malahan ya sebenarnya harus dijaga mulai dari satu harus segera segera ditertibkan dulu. Kalau enggak akan bertambah. Kita enggak hanya di hulu ya, di hilir juga. Tidak hanya di sungai, di sepadan irigasi juga. Sepadan irigasi juga. Jadi harus sepadan irigasi, sepadan di kiri kanannya udah tertumbuh warung. Pada pertama-tama mungkin dia hanya untuk apa namanya buat jemuran, lama-lama atau buat jualan ya. Lama-lama nanti jualannya hanya meja gitu. Lama-lama dia bikin nanti atap, bikin pondok-pondok, lama-lama jadi rumah. Nah ini harus dari pertama harus ketat. Tapi kadang-kadang juga ini tidak mudah juga karena dilindungi oleh LSM, oleh pemerintah desa ya. Nah sehingga memang itu artinya harus ditata tadi itu ya. Jadi ditertibkan ditata. Dan penertiban juga nggak mudah. Kita juga ini maka dengan tentara, dan kita juga punya lawyer ya, punya kuasa hukum di balai itu. Jadi di balai harus ada ya tetap banyak gugatan gitu ya. Banyak gugatan sampai dari LSM juga, dari DPRD ya. Nah ini memang harus ya diupayakan terus-menerus. Sebaiknya kalau masih baru itu jangan apa OP-nya harus jalan lah, jangan terbengkalai. Jadi harus misalnya tadi itu ya, begitu udah ditertibkan ya ditata, bikin taman apa ada macam-macam taman sepatu roda dan sebagainya, dibikin inspeksi, diperkeras. Karena kalau dia hanya tanah biasa itu bisa diokupasi. Saya kira itu anunya. Jadi pertama selagi begitu ada yang mengokupasi segera ditertibkan, jangan dia banyak. Kedua ini OP-nya harus berjalan, harus kelihatan dia tidak apa diurus lah itu. Harus dia, ada jam spesial bagus, ditata sehingga dia mengurangi mungkin orang untuk mengokupasi atau melihatnya sebagai satu aset atau sebagai tanah negara bebas itu. Padahal aset aset itu kan, ya. Ataupun kekayaan negara kalau dia sepadan sungai biasa. Kemudian masalah sampah saya kira, ya apa namanya, kan kalau memang kalau dia beton blok, sampah nyangkut gitu, maksudnya gitu ya. Ya memang harus turun dibersihkan. Ya, manual dibersihkan. Ya. Ada OP-nya memang, operasi merahnya. Ya memang harus begitu. Tapi maksudnya itu bahwa pemeliharaan itu kalau dia ada turun kerusakan ya beton blok tinggal ditambah atasnya. Ya, ini memang tergantung sudut pandang plus minus lah antara modular dan ini ya. Tapi yang jelas bahwa modular ini kita bisa lebih cepat pelaksanaannya. Secara kualitas juga beton blok itu dia lebih apa namanya terjamin karena pabrikasi ya. Dan juga dia perlu konstruksi yang fondasi yang lebih ringan karena dia nggak ada upliftnya itu dia bisa nggak ada uplift ya. Kalau dia betul ada uplift sehingga perlu yang lebih berat konstruksinya. Mungkin demikian. Ya. Selamat pagi Pak. Saya Humaydi, izin bertanya Pak terkait dengan pembangunan ground shield Cipamingkis ini Pak. Di slide tadi kan dijelaskan bahwa dengan bendung mercu ground shield tadi itu kan menggunakan sistem modul tuh Pak, sehingga menimbulkan gaya uplift yang sangat kecil atau tidak terjadi. Itu susunan dari sistem modular itu seperti apa Pak sehingga gaya uplift itu tidak terjadi? Terus yang kedua terkait ini Pak, kan ini ground shield ini untuk melindungi dasar sungai. Apakah maksudnya dengan ground shield yang udah dibangun seperti ground shield nomor 1 dan nomor 2 sudah dibangun Pak, apakah sudah ada dampak yang signifikan untuk si dasar sungai itu terlindungi? Atau perlu secara keseluruhan bahwa dampak sungai kita secara keseluruhan dampak dasar sungai itu bisa terlindungi seluruhnya, gitu Pak. Terus yang ketiga, terkait OP-nya tadi Pak, kalau bisa dilihat tadi kan katanya OP-nya lebih mudah ya Pak ya?
Karena kalau misalkan ada bagian yang terlepas, bisa dipasang lagi dengan sistem moduler yang baru dengan bagian yang sama. Tapi apakah di situ, akan menimbulkan penumpukan sedimen juga di dalamnya di sistem modular itu? Ada gambarnya? Hah? Hah? Itu dia. Dia ada 3 tipe itu, ada yang kaki 6, ada kaki 8 ya. Ada kaki 8, kaki 6, kaki 4 ya ada ini. Nah ini. Ini ya. Ada bentuknya oh dia nih ya, di pedomannya ya. Di draft pedomannya ada ya. Enggak ada di ini. Nah, ini di sini. Hah? Coba. Ini sudah ada legonya itu di BHLK. Dan ini ada legonya, disusun logonya, nanti udah di model teskan. Model teskan model tes fisik ya. Model fisik itu dialirkan air untuk melihat kemampuan ininya, kemampuan stabilitasnya terhadap hidroliknya. Jadi mungkin nanti bisa ke BHLK ya. Kalau mau dalamin ini bisa ke BHLK untuk melihat model tesnya dan bagaimana cara nyusunnya. Ada 2 tipe nyusun itu. Ada yang searah, ada yang seling-silang. Ya, kemarin kita dapat dengan Pak Ari Tiadi ya. Beliau sebagai capung perekas utama ya. Nah, disarankan untuk dengan saling silang itu. Itu yang ada nih. Hah? Ya, PJP awal ya. Nanti bisa kalau mau atau di kantor ini juga ada ya. Nanti kalau tadi dari Pak Angga barusan kalau mau mendalami bisa ke lapangan itu. Pak Arno bisa ke lapangan dan teman-teman siap itu melihat langsung. Kalau mau bayar susah ya, nanti bisa lihat langsung di lapangan. Bisa kalau ini. Hah? Kalau udah selesai udah selesai deh. Tapi nggak apa-apa, kalau udah selesai lihat nggak apa-apa juga kan. Udah lihat jadinya malah kan. Terus yang kedua tadi apa? Apa udah jadi? Jadi yang ground seal 1 jadi udah kelihatan. Mana tadi? Udah kelihatan penuh. Dan yang ketiga berarti sama kita Pak Joko. Ya tadi. Nah, terus penuh. Hmm. Kalau sedimen kan udah berarti udah ini dia, sudah berfungsi itu. Dan sudah terbentuk dasar sungainya. Ya nggak usah diopi lagi. Ya kan? Udah terbentuk kan? Ya udah kalau itu. Ya kalaupun misalnya ada rusak digali ya digali di depannya ya. Tapi sebenarnya udah terbentuk. Jadi tujuannya jadi nanti dasar sungainya kan dia datar, turun gitu ya. Jadi nangkap sedimen itu memang. Ya, permukaan ya. Mengganti lebih mudah. Lebih mudah itu. Ya, tapi betonnya kali 500. Kalau kita beton, kalau kita cor ditempatkan untuk mencapai kali 500 susah itu. Susah kali 500 kalau kita in situ ya, in situ konkret. Tapi kita dengan modular kita bisa beton kali 500. Justru lebih awet dia untuk sedimennya berupa batu, berupa pasir itu. Lebih awet ya. Ada gambarnya. Silakan shortcutnya.
Jadi menambahkan yang tadi disampaikan Pak Kabalai, jadi pembangunan ground seal ini yang sudah terbangun ada 2, yang ongoing ini ada 4. Jadi insya Allah sampai Desember ini kita ada 6 buah ground seal dan mudah-mudahan tahun depan ini kita akan mengusulkan 4. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman semua ngelihat GS1 itu trapnya itu kurang lebih hampir sekitar 8 trap. Jadi kalau bisa dibayangin kayak Lego gitu bertahap, artinya si trap-trap ini tuh untuk menahan laju sedimen yang sekarang alhamdulillah yang kemarin ini kemiringan itu adalah 0,01, sekarang ini udah 0,001, artinya sudah terjadi agradasi dasar Sungai Cipamingkis sehingga bendung Cipamingkis secara masif dapat terlindungi karena waktu pada saat pembangunan GS Cipamingkis sempat bendung Cipamingkis ini ensilnya sempat akan terbawa kolaps gitu kan. Jadi bisa nggak? Jadi Pak Arno, Pak Joko barangkali mau jadi suatu tempat kuliah lapangan, kami siap Pak, biar menambah hasanah. Kebetulan ada 2 mahasiswa juga Pak, Mbak Rizka sama Mas Elka ya, yang magangnya di Cipamingkis. Sebelumnya ada Mbak Tasya, itu udah lulus. Jadi kita siap Pak support inovasi-inovasi teman-teman di Cipamingkis Pak. Jadi Pak Angga udah cocok untuk ya, Pak Arno ya, untuk sidang ya. Ini udah cocok ya? Hah? Dengan jadwalnya ya? Hah? Oh udah. Baik, saya izin mungkin membacakan Pak, ini ada 2 pertanyaan dari Oke, online. ya cukup berarti 2 pertanyaan. Ya, yang pertama ini masih dengan ground seal tadi, apa dasar dari Pak Binsar Medan, izin bertanya apa dasar yang paling menentukan dalam pemilihan metode ground seal dari blok beton, morfologi sungai, karakteristik aliran, jenis dan laju sedimen? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua atau terakhir mungkin ya, ini dari Mbak Nidia Febrian, mahasiswa MPSDA, izin bertanya untuk program Simurp ini dalam kaitannya dengan modernisasi irigasi di Indonesia, berdasarkan slide yang ditampilkan untuk pelaksanaan rehabilitasi saluran, ada yang menggunakan pasangan batu dan beton pracetak. Pertanyaan saya untuk pelaksanaan setiap saluran, apakah baiknya semuanya harus menggunakan beton pracetak? Terima kasih. Ya. Jadi pertama tadi dasar pemilihan ya. Tadi udah ada tadi mungkin di slide berapa, ada keunggulannya ya. Slide terakhir ya. Jadi memang pertimbangan utamanya dulu adalah memang kecepatan pengerjaan dan dalam hal kita menjaga kualitas. Jadi di Sungai Cipamingkis begitu banjir airnya besar itu. Nah ini tentunya dengan ini mempercepat pelaksanaan rekonstruksi. Ya. Ini juga pertimbangannya. Kalau misalnya bahan baku lokal terbatas, ya ini juga misalnya di daerah lain ya perlu untuk bikin beton perlu beli cukup mahal ya. Sekarang aja bikin misalnya dengan percetaknya ya. Mudah penyeraan dan juga standarisasi dan pengendalian kualitas lebih mudah. Nah, ini jadi yang utama saya kira lebih cepat karena ini langsung kita hanya melaksanakan untuk ensil dan juga untuk core-nya ya. Untuk beton 3 badan ground seal-nya itu tinggal dipasang-pasang aja kayak Lego gitu. Terutama itu mungkin yang di samping juga pengawasan mudah dan juga kita bisa melaksanakan dengan percetaan ini beton mutu tinggi bisa kali 500. Ya. Kemudian yang kedua tadi modernisasi
Ya ini sama juga saya kira. Nih, ini juga tergantung lokasinya ya, tergantung lokasinya. Jadi ya sekarang ini kalau kita percaya bisa lebih cepat itu. Tapi ada juga yang sulit, mobilisasi ke sananya juga nggak mudah, sehingga memang ada lokasi pasangan batu dengan apa, angkut batu kecil-kecil, semen, sehingga dengan pasangan batu. Artinya gitu. Jadi mungkin saya kira tergantung lokasinya itu. Ya. Masih 5 menit lagi nih. Halo, Udah berapa nih? Udah berapa? eh Udah 5. tadi sudah ada Oh 5 udah, masih ada lagi nih. Ayo, masih ada yang online udah ada 7 ya. Berarti masih ada dua lagi. lagi. Nah, Silakan yang bukan pertanyaan, Mbak. Silakan, Mbak. Selamat siang Pak. Izin perkenalkan saya Maudi, saya dari mahasiswa super spesialis asal dari PBWS Ciliwung Cisadane. Ya, saya tertarik untuk di slide yang awal-awal Pak terkait kebijakan SDA. Untuk di BBWS Citarum ini kan sudah melalui review pola ya Pak. Review pola yang katanya sudah 2023 ini sudah disahkan ya Pak. Nah, pertanyaannya apa saja bedanya dengan pola yang sebelumnya? Pasti kan ada bedanya ya Pak. Kemungkinan besar kan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan arahan-arahan dari Undang-Undang 19 ya. Undang-Undang 17 tahun 2019. Heeh. Itu saja Pak. Apa saja kira-kira yang berbeda dan sangat jauh bedanya dengan dengan pola yang sebelumnya gitu Pak. Terima kasih. ya terima kasih. Saya di 9 tahun saya di Ciliwung Cisadane ya. 2008 sampai 2017 ya, sebelum kembali bendungan. Ya. Yang jelas kan dia penduduknya bertambah, kebutuhannya bertambah, ya. Permasalahannya mungkin juga bertambah ya. Sehingga eh, apa tadi misalnya kan awalnya Cekungan Bandung dihitungan 2000 itu masih 8 defisit 8 kubik ya. Ternyata hitung ulang 23 meter kubik per detik defisit air bakunya di Hulu Citarum. Nah, ini juga sehingga apa yang mesti kita bangun di sana untuk mensuplai air tersebut. Ini pasti 5 tahun itu banyak perubahan terjadi. Dan yang jelas yang diprogramkan itu belum tentu bisa dilakukan. Jadi misalnya dalam 2 tahun pertama kita bangun ini, ternyata kan dia nggak terlaksana sehingga bisa mundur itu. Bisa mundur ya. Itu yang update-nya segera samping perubahan penduduk, tantangannya ternyata dan juga kan ini ada skenario ekonomi ya ini ya. Ini skenario ekonomi begini akan apa? Ternyata nanti tata ruang berubah, bisa berubah juga. Ini yang perlu diupdate 5 tahun sekali pola itu. Ya. Ya, izin Mbak, Mbak siapa ya tadi? Oh ya, Mbak Maudi menambahkan yang sudah disampaikan dari Kepala Balai. Jadi memang betul kita tahun 2023 ini ada review pola ya Pak. Sebelumnya itu disahkan oleh Kepmen tahun 2014. Nah ini sudah beberapa legasi yang berubah tentunya dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Lalu juga sudah masuk beberapa perpres yang masuk seperti perpres yang tadi sudah disampaikan oleh Kabalai, perpres kerusakan das yang mengenai Citarum Harum. Lalu juga ada perpres mengenai Rebana, ada juga perpres mengenai Jabodetabek Pupuncur. Lalu juga ada mengenai kan awalnya tuh MDGs ya. Sekarang kan SDS awalnya tuh MDGs, sekarang SDGs. Jadi ada beberapa legasi yang berubah yang belum dimasukkan atau belum diupdate di pola sebelumnya dari 2014. Itu mungkin dari segi legasi, dari segi permasalahan, dari segi permasalahan baik itu untuk global maupun interglobal juga itu berbeda halnya seperti itu Mbak.
Jadi banyak beberapa review yang dilakukan di Pola 2023 ini. Mungkin ya, terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan ya, Pak Kabalai. Izin Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Miftah Pak, dari kerjasama juga dari PU di Cilicis juga Pak. Cilicis, iya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak telah 7 tahun di Cilicis ya Pak, 9 tahun bahkan. Dan Bapak sekarang di Citarum. Mungkin waktu Bapak di Cilicis sebagai Kabid PJSA dan melihat di Citarum ini telah melakukan beberapa banyak pekerjaan. Mungkin ini pengalaman Bapak sendiri, bisa nggak Pak diceritain apa sih yang ada di Cilicis sama yang ada di Citarum? Dan saat Bapak di Citarum nih, kayaknya ada yang bisa mungkin bisa dilaksanakan waktu di Cilicis gitu. Begitu berikut juga sama mungkin perbedaan permasalahan yang sangat signifikan Pak antara yang di Cilicis sama yang di Citarum. Itu aja Pak. Pertanyaan paling sulit ini. Iya. Saya dulu di Cilicis saya 5 tahun kabit pelaksanaan dulu. Nah di sana dulu balainya tipe B ya, jadi antara PJSA, PJPA itu satu, jadi kabit pelaksanaan. Kedua, selagi saya masih di sana itu belum ada PP2JK. Jadi lelang itu semuanya di balai. Dan saya ketua Poja dulu, ketua Poja di sana. Jadi, ya itu ya sisi lainnya. Dari sisi pekerjaan saya kira bersama lah ya. Karena Jakarta kota besar, Bandung kota besar. Jadi kalau hulunya juga sama, di sana hulunya Bogor. Bogor itu udah ya bisa dikatakan kota besar juga ya. Penduduknya padat juga. Permasalahannya udah apa namanya seperti Bandung, walaupun kalau lebih kompleks di Bandung ya, karena metropolitan Bandung. Jadi ada termasuk Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung, ya kan metropolitan Bandung dia. Ini ya, permasalahan ke Citarumnya sangat besar. Kalau di sana kan Bogor tuh. Ya Bogor, kota Bogor, Kabupaten Bogor ya, Cibinong juga. Dengan ini yang berdampak kepada permasalahan sumber daya air. Nah kalau kelebihannya itu ke hilir, di sini kan sudah ada bendungan besar. Ya ada Saguling, Cirata, Jatiluhur, sehingga manajemen air ke hilir itu sudah bisa ditangani oleh 3 bendungan. Kalau di sana kan Cilicis belum ada itu. Kita bangun bendungan, Cimahi bendungan kering lagi ya, nggak nyimpan air. Ya, bendungan kering, sehingga memang airnya kan dia tergantung suplai dari Jatiluhur dan nanti ada dari Karian ya. Dari Karian. Kalau sungai ini intake yang di mana? Ya dari sungai Ciliwung ke Tulampar saya kira itu udah. Jadi nanti sangat tergantung airnya dari Citarum, nanti ada spam Jatiluhur 1, nanti ada lagi spam Jatiluhur 2 dia. Langsung ngambil dari Jatiluhur langsung bawa ke Jakarta. Nah, nanti ada lagi sisa dari Bendungan Karian. Saya nggak tahu itu udah jalan belum itu untuk suplainya. Saya tuh bedanya ya. Kalau sosialnya hampir sama lah. Saya juga di sana dulu juga melaksanakan Sungai Ciliwung itu juga sangat susah ya. Sungai-sungai di Jakarta sangat susah karena sosialnya tinggi. Dan bedanya di sana pemerintah Provinsi DKI kuat pendanaannya. Dananya kuat dibanding dengan Jawa Barat, Kota Bandung tentunya. Nah sehingga memang dulu mereka juga, tapi tergantung dari political will dari pimpinan daerahnya. Kalau mereka kuat dan mau gitu, itu bisa. Dulu kita melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulau, Kiduri itu berhasil itu. Berhasil kita laksanakan dengan penertibannya ya. Itu luar biasa. Sekarang kan udah lihat dulu kan jauh sekali. Dan saya belajar dari Ciliwung, begitu saya didatangi oleh anggota DPRD Kota Bandung, saya sampaikan. Saya bilang, Pak, ini saya bilang Bandung ini Paris Panjapa. Saya bilang. Dan sungai ini jangan mentang-mentang halaman belakang dibiarkan. Karena orang lewat
Bandung lihat jembatan, lihat kiri kanan pasti sungai itu. Kalau sungai nggak tertata gimana Bandung ini bisa bertahan sebagai Paris Panjapa? Akan kumuh. Dan saya juga sampaikan, saya ketemu Polres Jakarta Timur. Polres menyampaikan, Pak Basari, saya dengan Pak Kepala Balai, sekarang Pak Irjen, Pak Iskandar sebagai dulu Kepala Balai, saya Kabir Pelaksanaan. Polres itu menyampaikan bahwa, wah terima kasih Pak, dengan dinormalisasinya Kali Ciliwung, Kampung Pulau itu, ada jalan inspeksi, itu masyarakat banyak terbantu. Dan dari indeks kriminalitas menurun, narkoba menurun, indeks kesehatan naik, dia bilang itu. Sekarang dulu orang karena di pinggir jalan kecil di pinggir sungai, dia kan mesti ke jalan besar jauh tuh, ya kan? Meninggal dikit, bisa masuk. Mobil jenazah mesti gotong-gotong. Sekarang dekat, mudah. Dan ternyata juga masyarakat juga sebetulnya kita jangan dilihat menggusurnya ya, bahwa kita menempatkan masyarakat itu ke tempat yang lebih layak. Karena mereka ya tinggal di sana ya, dan kehidupan seperti itu, kesehatan yang rendah, narkoba mungkin dan sebagainya ya. Nah, ini juga ya kalau kita pindahkan, makanya ini kuncinya adalah bahwa jangan menggusur, mereka harus diwongkan lah, dibikin rusunawa. Kalau di sana ada rusunawa di Jakarta itu, pemerintah daerah bikin rusunawa, dengan Cipta Karya ya, bikin rusunawa ya, mereka dipindahkan ke sana. Dan orangnya pindah itu bersyukur, Pak saya ditinggal di pinggir sungai, itu ya banyak nyamuk. Jadi kalau malam itu, kalau pakai selimut, panasan, nah, kalau bukan selimut, gak pakai selimut, banyak nyamuk katanya. Tinggal di rusunawa lantai 8. Gitu. Wah enak Pak tidurnya. Ya kan? Nah, kalau dia nggak tempat-tempat jauh ya, nggak apa-apa pergi pagi dia itu kalau bekerja di sana. Dan kemudian juga ibu-ibu ya. Justru Pak, kalau kita penggusuran, kemudian memindahkan orang ke tempat rusunawa itu, yang mau itu ibu-ibu. Gitu. Bapak kalau sosialisasi pertama, wah marah-marah tuh. Tapi kita sampaikan aja, silahkan dipikirkan lagi, kalau mau pindah, silakan daftar. Yang daftar ibu-ibu. Ya, karena ibu-ibu yang merasakan setiap hari banjir, lumpur masuk, anak sakit, mesti bawa ke dokter ya. Ibu-ibu yang merasakan. Jadi yang daftar ibu-ibu itu deh, ibu-ibu. Nah memang waktu saya didatangi oleh Ketua DPRD Bandung, disampaikan ya sebetulnya maksudnya baik. Jadi bagaimana kita jangan sampai melanggar HAM dalam pelaksanaannya. Ya tentunya kita sebelum gusur konsultasi dulu. Pemerintah Kota Bandung ya coba kontrakkan dulu rumah 3 bulan atau 6 bulan gitu. Ya kan? Kontrak dulu baru dia nyari lokasi lain untuk dia hidup kontrakan lain. Jadi bahwa sehingga kita memindahkan mereka itu, kamu salah di sini. Kamu harus berterima kasih kepada negara. Karena nggak perlu ngontrak di sini. Ya kan? Selama misalnya 10 tahun. Ya. Tapi kadang-kadang juga itu yang punya kontrakan orang-orang yang punya uang. Nah itu. Nah, mereka juga cuma ngontrak situ, ada yang punya uang. Kalau itu lebih gampang lagi. Hah? Pak ini ngurusin tanah negara, Bapak sekian tahun, kembalikan itu uangnya. Atau mau bongkar ini. Nah ini mungkin pemahaman, upaya-upaya pemahaman, upaya-upaya memberi pengertian, upaya-upaya untuk bagaimana edukasi tadi, dan juga prosesnya ya. Yang sudah melanggar HAM ini sangat penting dalam kita mengembalikan fungsi sungai, sepadan sungai sebagaimana yang semestinya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Kabalai Insinyur Bastari Epeng ya atas paparan materi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dan juga tadi spesifik terkait dengan morfologi sungai itu di Sungai Cipamingkis, itu sangat memberikan gambaran yang nyata ya bagaimana
seharusnya apa yang kita pelajari gitu ya, itu nanti akan diterapkan gitu ya. Jadi di lapangan itu lebih kompleks ya. Jadi artinya istilahnya ya kita harus mempelajari secara komprehensif begitu ya. Supaya nanti dalam pelaksanaan juga kita memiliki beberapa acuan gitu ya yang bisa diterapkan. Baik, mungkin karena waktunya sudah sampai di akhir gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai dan juga mungkin dari MPSDA ini ada satu bingkisan kecil gitu Pak, cenderamata untuk Bapak Kabalai atas waktunya. Silakan Pak Arno. Di sini. Ya. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Kabalai. Baik, ya. Alhamdulillah acara kita hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami dari MPSDA mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan kepada Bapak Kabalai dan juga rekan-rekan dari Balai begitu ya yang hadir pada kesempatan pagi ini dan juga pada para mahasiswa yang hadir pada secara offline maupun online begitu ya. Dengan demikian acara kita pada kesempatan ini kita tutup. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Semoga di waktu mendatang kita akan bisa mengadakan silaturahmi dan juga mungkin ada mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.